Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lab session 2 yang berjudul Best Practice and Design of Python. Apa sih best practice dan design of Python ini? Best practice itu bisa dibilang seperti latihan yang sempurna ya. Dan design of Python ini seperti bahasa-bahasa yang rapih yang ada pada Python. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Design of Python PEP 8. PEP 8 ini berfungsi untuk apa sih? PEP 8 ini berfungsi untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada pada kode ini ya. Pada kode ini. Seperti apa kesalahannya? Mari kita masuk ke dalam praktiknya. Langkah pertama yaitu copy kode program di atas. Oke. Nah, untuk kode yang di sini sudah saya unduh ya dan menempatkannya dalam file latihan lab 2 kode set 1. Sudah saya download dengan beberapa ketentuan standar. Oke. Panduan praktikum. Yang pertama adalah jalankan flag 8. Oke. Pertama-tama kita akan membuka terminal terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita pastikan dulu masuk ke dalam folder. Jika sudah, kita akan biasanya yang dilakukan dalam praktik ini adalah kita mendownloadnya terlebih dahulu dengan cara pip install flag 8 seperti ini dan menunggu. Salah penulisan ya, install. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya sudah mendownloadnya karena kan beberapa latihan sebelumnya saya menggunakan ini ya langsung. Jadi kalau misalkan first time atau pertama kali mendownload pip install flag 8 ini, dia akan menunjukkan kalau tidak salah ada yang merah atau hijau gitu di bawah ini. Kalian bisa menyalin hijau-hijaunya itu teks yang berwarna hijau, lalu tempel ke sini dan enter. Jadi dia akan menginstal otomatis. Oke, sudah. Oke, sebelum itu kita masuk ke Sublime terlebih dahulu ya, untuk melihat kode yang sudah kita download sebelumnya. Latihan lab 2. Oke. Nah, bisa seperti yang dilihat sudah ada ya. Lalu kita akan masuk ke perintah selanjutnya, yaitu dengan jalankan flag 8 pada terminal untuk memindai kode di atas dokumentasinya. Oke. Kita diperintahkan untuk menggunakan komen flag 8 untuk melihat apa saja yang salah dalam penulisannya dalam kode yang tadi. Oke. Terlihat ya. Jadi seperti kayak sistem koreksi otomatis seperti itu. Bisa dilihat 18616213. Nah, di sini apa sih ini? Nah, bisa dilihat 18 ini adalah baris yang berada di saya di sini menggunakan Sublime untuk memudahkan pekerjaan. Nah, bisa dilihat nih line 1 baris 1 kolom 8 baris 1 dan kolom 8 bisa kita pindahkan ke
kanan sampai ketemu kolom 8. Nah, di sini ya, missing white space after comma. Oke, after, karena di sini perintahnya adalah after, berarti setelahnya. Di sini kita akan menambahkan spasi. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, kita Ctrl S untuk menyimpan perubahan di Sublime. Lalu guna Antome perbaikan satu persatu baris berkode. Oke. Setiap perbaikan wajib diikuti dengan proses commit dan git dengan pesan deskriptif. Oke. Sebelum selanjutnya adalah kita git add terlebih dahulu untuk memastikan perubahan dalam filenya. Git add kode flag masuk ke dalam file, ubah satu git add. Oke. File saya tadi itu adalah kode 1.py. Nah, seperti ini ya. Nah, jika muncul bacaan seperti ini, warning, abaikan saja. Ataupun kalian ingin mengulangi perintah yang sama, ya kan, dia akan tetap menambahkannya. Jadi di sini warning ini hanya untuk memastikannya saja. In the working copy of the replace. Oke. Dilanjutkan dengan git commit ya. Git commit name perbaikan utama sesuai dengan ini ya yang kita ubah sebelumnya. Jadi di sini kita menambahkan spasi setelah koma. Menambahkan spasi pada menambahkan spasi setelah ini gini aja. Menambahkan spasi baris pertama di setelah koma, menambahkan spasi baris pertama setelah koma, setelah koma, seperti ini aja. Oke, sudah, kita enter. Perbaikan 1, menambahkan spasi. Oke, sudah berhasil lah. Nah, lanjutnya itu kita akan mengeceknya kembali apakah sudah diperbaiki atau belum. Astaga. Dengan cara flag 8 sesuai arahannya ya. Mana tadi flag 8 setiap commit. Nah, jadi di sini saya setiap melakukan perubahan melakukan commit ya, mengecek satu persatu. Enter. Nah, seperti yang bisa dilihat, yang tadinya ada 4 kesalahan di sini menjadi 3 kesalahan. Oke, kita lanjutkan ke kesalahan yang kedua, yaitu pada baris ke-6 kolom ke-1. Maaf ini. Expected to blank lines after class function initiated font 1. Yang artinya ini kalau misalkan digabung seperti ini dia tidak akan terbaca. Sepertinya tidak, menurut keyakinan saya. Lalu kita enter. Ini perintahnya untuk mengenter dua baris seperti ini. Nah, selanjutnya kita Ctrl S lalu melakukan hal yang sama, git add lalu commit.
menambahkan, sabar kita kesini dulu, perbaikan kedua, ini menambahkan enter pada baris ke-6. Nah seperti ini, lalu kita enter, lalu kita melakukan pengecekan ulang secara flag 8. Oke, sudah ini ya, berkurang menjadi 2. Lalu selanjutnya adalah baris 7 kolom 2 ya. Baris 7 kolom 2 bisa kita lihat tuh nih. Nah di sini apa nih perintahnya, missing white space around operator. Oke, jadi tidak boleh ada space di antara operator ya. Tidak boleh, maksud saya menambahkan space pada operator. Nah seperti ini, kita save, lalu kita melakukan berulang. Nah pada perbaikan ketiga ini menambahkan space 3, menambahkan spasi di spasi antara operator. Nah seperti ini, lalu kita enter, lalu melanjutkan dengan mengecekkan lagi flag 8. Lalu tersisa 1 ya, missing white space after comma. Nah di sini kan ada koma di sini nih. Nah di sini ini kayak bacanya kurang ya, atau kurang komit kurang bisa digunakan, atau kurang indah. Menurut saya sih kurang indah sesuai dengan materi. Kita spasi saja, lalu kita Ctrl S, lalu melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, lalu menambahkan keterangan, menambahkan spasi. Sabar, kita ubah dulu, menambahkan spasi pada menambahkan spasi setelah koma. Menambahkan spasi setelah koma. Baris, mungkin ada yang salah, bukan salah, kurang menambahkan barisnya ya, pas di perbaikan ketiga dan 4, 2 dan 3. Oke lah, not bad. Lalu dilanjutkan menambahkan spasi setelah koma baris koma pada baris ini baris berapa nih, baris ke-8. Seperti ini aja ya. Nah jadi commit ini untuk menambahkan keterangan saja. Apa sih yang salah saat melakukan perubahan di sini di Sublime? Jadi bisa dilihat dengan kode sebelumnya ya. Kode sebelumnya itu kayak di sininya mepet lah, di sininya mepet, di sininya kurang. Jadi kayak kurang, bisa dibilang kurang estetik ya. Ya, bisa dibilang gitu ya. Dan di sini dengan menggunakan pep8 ini mengoreksi kita agar memperbaiki penulisan kita. Seperti itu. Ini masih contoh hal sederhana seperti ini. Kalau misalkan kita masuk ke dalam project, palingan membuat PR yang berlebih mungkin. Oke. Sudah selesai ya. Kita save. Kita lanjutkan dengan perintah selanjutnya. Ini kan sama. Oh ya, saya ingin melihat setiap perubahan yang sudah saya lakukan. Jadi saya menambahkan git log walaupun tidak ada di ini ya, perintah ya. Saya ingin melihatnya. Nah, bisa dilihat
Pada perbaikan pertama adalah menambahkan spasi baris pertama. Lalu yang perbaikan kedua adalah menambahkan enter pada baris ke-6. Oh, ada nih satu. Lalu yang ketiga memperbaiki spasi antara operator. Nah, ini harus ada di baris berapa gitu. Tadi itu di baris berapa? 8 ya? Atau ya harusnya 8 ya? Apa 7? 7. Nah, lalu selanjutnya memperbaiki spasi setelah koma pada baris ke-8. Nah, seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan format atau git log. Oh iya. Oh, menambahkan docstring. Nah, kan ini udah nih. Docstring pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan memuat informasi berikut sistematis. Nah, kini kita aktif memainkan Sublime-nya untuk menambahkan docstring. Docstring itu apa sih? Docstring itu kayak menurut saya ya, docstring itu kayak menambahkan penjelasan di setiap yang sudah diubah gitu. Terus kayak detail-detail filenya yang dan lain-lainnya. Seperti yang diminta di sini, saya akan menggunakan docstring dengan dokumentasi modul, nama file, tujuan program, fitur utama, identitas penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Oke. Set. Nah, untuk yang docstring ini sebelumnya saya sudah menyiapkan agar tidak tidak bukan membiarkan, agar tidak lama pembuatan videonya, seperti itu di sebelahnya. Nah, seperti arahannya ya. Di sini saya sudah membuat dokumentasi modul. Nama file saya, tujuan program. Nah, tujuan program itu saya sesuai tujuan program yang ingin dijalankan tadi itu ya, atau yang saya jalankan seperti sekarang ini, menyediakan fungsi sederhana untuk menggunakan nilai numerik berdasarkan kondisi boolean atau true atau false dari parameter pertama. Nah, lalu fitur utamanya adalah fungsi x, y dan memiliki 2 kali y jika x bernilai true. Lalu menggunakan conditional expression yang ringkas, mudah dimengerti. Contoh penggunaan sederhana dengan print. Identitasnya saya dan tanggal pembaruan terakhirnya hari ini. Lalu lanjutkan dokumentasi fungsi. Oke. Nah, sebelum menambahkan docstring seperti ini, kita harus menggunakan perintah seperti ini. Komen kayak gini nih. Petik 3 kali di awalannya. Bagaimana caranya? Ayo kita salin saja. Salin. Lalu kita pindahkan di sini. Kenapa sih di awalan? Karena di sini untuk memperbagus aja sih sebenarnya. Memperbagus peletakannya. Lalu dilanjutkan dengan keterangan. Nah, keterangannya kita taruh di dalam definisinya ya. Ini hapus ini. Nah, selanjutnya adalah deskripsi fungsional menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter beserta tipe datanya. Sudah saya buat dengan isi menggandakan nilai y jika x bernilai truth, jika tidak mengembalikan y apa adanya. Parameternya x, y. X itu any dan y itu number. Oke, patterns, number, pengulangan, false, example. Oke, kita sini ubah saja, kita salin. Nah, seperti ini. Lalu kita naruhnya sesuai ini ya, kita turun dari definition, enter. Nah, sesuaiin ya. Nah, sebelum masuk ke ini, paling saya akan menjelaskan sedikit. Di sini kita harus menggunakan apa ya, yang serasi, apa ya ininya,
Ini kan di sini kan ada space nih. Nah, step space ini harus serasi. Jika menggunakan tab, semuanya harus menggunakan tab. Dan jika menggunakan spasi, kita harus menggunakan semuanya menggunakan spasi. Seperti itu. Oke, kita saja, kita save. Lalu selanjutnya adalah menampilkan PyDoc ini ke dalam terminal ya, dalam CMD dengan komen python m pydoc file. Seperti file sih, file ini yang saya tulis barusan adalah nama file kalian ya. Kalau nama file saya itu adalah kode set 1.py. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya sih saya mencoba-coba untuk latihan. Pas di latihan saya sebenarnya setelah melakukan perintah seperti ini, komen seperti ini, ada kalanya saya gagal. Nah, di sini nggak tahu gimana, tapi coba kita enter. Apa ini? Oh maaf, sini salah ketik. Nah, ini ada kesalahan saya. Jika kalian sudah menggunakan PyDoc, tidak usah menggunakan .com.py ya. Jadi kita bisa hapus saja. Seperti ini, kita coba. Nah, seperti yang bisa dilihat, hasil docstringnya muncul. Lalu di atas ini ada ininya nih, hasilnya. Coba pula. Nah, berhasil lah. Sesuai dengan instruksi, kita sudah menampilkan instruksinya itu menampilkan datanya pengembalian contoh pemanggilan fungsi. Nah, ini dia. Nah, kita sudah masuk ke terakhir nih, dan selanjutnya itu ada pertanyaan-pertanyaan di logbook saja. Nah, mungkin sekian dari saya pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.